Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Depriyatna dari kelas pagi C. Di sini saya akan mempresentasikan analisis peak event point dalam perencanaan penjualan air minum dalam kemasan. Studi kasus pada CV Cakra Bumi. Masuk pada tujuan dan metode penelitian. Yang satu yaitu bertujuan untuk mengestimasi banyaknya jumlah unit barang yang akan diproduksi perusahaan dengan menggunakan sejumlah biaya yang telah dianggarkan oleh perusahaan. Kedua, untuk mengetahui dan mendalami mengenai penerapan analisis peak event point, metode peramalan penjualan dan penjualan minimal yang harus dipertahankan pada CV Cakra Bumi agar dapat menyusun strategi yang tepat dalam perencanaan penjualan sehingga kelangsungan hidup perusahaan ini dapat terjaga dengan baik. Yang ketiga yaitu metode penelitian yang menggunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Di sini ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data penjualan dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh CV Cakra Bumi dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Bisa lihat di sini ya hasil dari penelitian. Lanjut. Nah, di sini ada laporan rugi atau laba CV Cakra Bumi. Pendapatan yaitu penjualannya 17,036 sama 5,00600. Hasilnya yaitu 85,180,000. Harga pokok penjualan persediaan awal 79 galon air dikali 700 rupiah yaitu 55.300. Hasil produksi 17.036 galon air dikali 700, hasilnya 11,925,200. Tersedia untuk dijual 17,115 galon air dikali 700 yaitu 11,980,500. Persediaan akhir 79 galon air dikali 700 yaitu 55,300. Harga pokok penjualan 11,925,200. Laba kotornya yaitu 73,254,800. Biaya-biaya yang ke satu biaya tetap 1 akum penyusutan mesin AMDK 4,954,443. Yang kedua akum penyusutan 2 unit sepeda motor 4,008,329. 3 akum penyusutan peralatan kantor 4,550,000. Yang keempat gaji karyawan 9,750,000. Jumlah biaya tetap 23,262,772. Dan yang B biaya variabel. Yang satu biaya listrik 1,087,500. Yang kedua promosi dan upah antar produk 9,018,000. Yang ketiga upah tenaga kerja produksi 1,703,600. Yang keempat bahan penolong 1,277,700. Yang kelima pemeliharaan dan perawatan mesin AMDK 1,140,000. Ditotalin jadi 14,226,800. Jumlah biaya
37,489,572. Laba sebelum pajak 35,765,228. Laporan perubahan modal periode 1 Juni 2015 sampai Juni 2016. Modal awal yaitu 840,000,000. Laba usaha 35,765,228. Terus di sini ada laba usaha yaitu 35,765,228. Modal per 30 Juni 2016 875,765,228. Neraca CP Cakrabumi untuk periode 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2016. Jumlah hitung dari dan ekuitas dari total semua tabel ini yaitu 875,765,228. Analisa break even point. Yang satu, peramalan penjualan, penentuan penjualan minimal. Perhitungan break even point telah dilakukan terhadap transaksi usaha CP Cakrabumi dengan hasil analisis bahwa titik impas terjadi pada saat volume penjualan mencapai 5,585 galon senilai 27.926,497 rupiah dan memiliki rasio margin kontribusi sebesar 83,3%. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan nilai investasi yang ditanamkan, kiranya manajemen perusahaan perlu memiliki upaya yang maksimal agar investasinya dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama, antara lain dengan melakukan perencanaan dalam menetapkan besarnya penjualan minimal yang harus dicapai sekaligus memperoleh keuntungan atau profit margin yang diinginkan. Margin of safety yaitu untuk menentukan seberapa jumlah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Rumus MS budget sales dikurangi BP dibagi budget sales dikali 100 sama dengan 114.774,424 dikurangi 27.926,497 rupiah dibagi 114.744,424 rupiah dikali 100%, yaitu hasilnya 76%. Angka sebesar 76% artinya apabila jumlah penjualan yang nyata berkurang atau menyimpang melebihi 76% dari penjualan yang direncanakan, maka perusahaan akan menderita kerugian. Apabila dirupiahkan, yaitu misalnya penjualan dengan sampai kurang dari 87.228.562 rupiah. Peramalan dengan metode time series last square berdasarkan hasil olah data dan perhitungan koefisien A dan B, maka perkiraan atau peramalan penjualan untuk bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut. Ini Y 2016 dalam kurung 19 sama dengan A tambah B X, yaitu 6.552,303 rupiah ditambah 789.753 dalam kurung 12, yang itu hasilnya 16,029344 rupiah, setara dengan 3.206 galon per bulan. Untuk bulan Januari 2017, 20 bulan ke depan sejak bulan dasar yaitu Juni 2015, diperkirakan penjualan akan
mencapai Y dari 2017 dalam kurung 26,552,308 ditambah 789,753 dalam kurung 13 yaitu 16.819,097 rupiah setara dengan 3.364 galon per bulan. Pengujian hasil peramalan dengan standar kesalahan prediksi SKP dari hasil perhitungan perkiraan penjualan berdasarkan analisis break-even point kemudian dibandingkan dengan metode template square maupun dengan metode kuadratik yang telah dikemukakan di dalam tabel. Di atas dapat diketahui bahwa pemilihan metode peramalan akan diberikan hasil peramalan yang berbeda. Dari hasil analisis dapat diketahui SKP metode last square yaitu 598,04, SKP metode garis lengkung yaitu 1.662.457,13 sehingga dapat disimpulkan bahwa peramalan penjualan yang cocok digunakan oleh CP Cakra Bumi adalah metode last square karena nilai SKP-nya lebih kecil dari metode garis lengkung. Kesimpulannya yaitu dengan analisis break-even point diperoleh hasil yaitu jumlah minuman air minum dalam kemasan galon yang harus dijual oleh CP Cakra Bumi agar pendapatan yang diperoleh sama dengan biaya yang dikeluarkan. Keduanya yaitu dari hasil perhitungan dan analisis break-even point CP Cakra Bumi telah mempunyai data untuk perencanaan penjualan untuk keadaan impas. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.